Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Sebelum saya mulai pembahasan saya pada siang hari ini, mari bersama-sama kita angkat tangan kiri kita kepalkan dan kita terus genggam sebagai bentuk atas akan terus tergenggamnya perjuangan para pahlawan, para wanita-wanita melawan, terkhususnya di bulan September hitam ini, untuk merepretasikan bahwasannya wanita per hari ini masih melawan, pemuda mahasiswa pada saat ini masih melawan dan masih akan terus menyalakan api-api perjuangan para pendahulu, para pahlawan yang telah dahulu menggugur mendahului kita, seperti itu. Salam cinta, salam perjuangan, karena sama cinta kita berjuang. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup pendidikan Indonesia, hidup buruh, hidup petani, hidup rakyat miskin kota, hidup perempuan yang melawan, hidup pendidikan Indonesia. Oke, teman-teman, balik lagi di ngobrol bareng keilmuan. Pada kesempatan kali ini, saya Fahrul Razi dari Ilmu Politik tahun 2022 dengan NIM 3312422111. Di sini akan sedikit membahas terkait fenomena belakangan kali ini yang sering marak terjadi, terutama mengingat pada bulan ini merupakan bulan September hitam, bulan yang penuh dengan amarah, bulan yang penuh dengan tragedi kasus-kasus pelanggaran HAM di masa kelam, di masa Orde Baru, Orde Lama, Reformasi hingga saat ini pun masih terjadi banyak kasus-kasus penyimpangan pelanggaran HAM yang sampai saat ini belum bisa tuntas dan terselesaikan, seperti itu. Nah, teman-teman, di sini karena juga sebagai pemenuhan tugas dari mata kuliah perempuan dan politik, kita akan lebih berfokus kepada diskriminasi gender yang saat ini marak terjadi di lingkungan, terus khususnya di lingkungan kampus saya di Universitas Negeri Semarang. Ada beberapa kejadian yang mungkin menjadi sebuah persoalan polemik yang cukup sering terjadi ya di lingkungan kampus-kampus lainnya, namun terkhususnya di UNES Semarang itu sendiri cukup banyak kasus-kasus kekerasan seksual yang saat ini marak terjadi di lingkungan kampus. Seperti contoh, banyak sekali korban-korban yang terkhusus itu dari wanita yang menjadi sasaran empuk dari pria hidung belang, pria-pria yang mungkin hawa nafsunya itu begitu tinggi yang menjadikan wanita itu sebagai objek dari hawa nafsu mereka sendiri, seperti itu. Berbicara soal diskriminasi itu sendiri, diskriminasi gender itu sendiri merupakan sebuah sikap, tindakan, atau perilaku yang dilakukan seseorang atau suatu golongan untuk menyudutkan orang lain, seperti itu. Jadi ada banyak faktor yang menyebabkan banyak sekali kasus-kasus kekerasan seksual lah, terutama di saat ini di lingkungan kampus saya, seperti itu. Sebagai salah satu contoh, beberapa waktu lalu itu yang saya tangkap itu ada sekitar 3 kasus ya. Yang pertama itu yang terdekat itu ada kasus mengenai pelecehan seksual dari salah satu anak di Fakultas Ilmu Keolahragaan FIK. Beliau merupakan bagian dari fungsionaris PKKMB FIK tahun 2023 yang dimana beliau melecehkan dari seorang mahasiswi di Fakultas Teknik kalau nggak salah. Jadi seperti itu. Nah, di sini pelaku memiliki banyak alasan untuk bisa melecehkan dari si korban ini. Yang saya tangkap di sini, korban merupakan seorang mahasiswa baru yang tentunya masih belum mengetahui apa-apa, yang tentunya masih belum mengenal lebih jauh lah terkait arus pergerakan di kampus seperti apa, sehingga lebih gampang gitu untuk dikelabui oleh pelaku. Jadi kronologi singkatnya itu pelaku bertemu di dating apps atau di aplikasi media online yang mempertemukan wanita dan pria untuk mencari jodoh. Nah, disitulah bertemu mereka karena jarak lingkup yang dekat antara si pelaku dengan si korban. Jadi mereka bertemu, chat-chatan, hingga akhirnya timbullah sebuah perasaan, timbullah sebuah sedikit kepercayaan di mana si pelaku ini mencoba untuk sedikit memaksa untuk menawarkan korban itu untuk antar jemput atau anjem. Jadi marak juga ya anjem di lingkungan kampus saya di UNES. Jadi ketika
pelaku berhasil mengajak korban untuk naik ke motornya, disitulah terjadi sebuah penistaan, jadi terjadi sebuah pelecehan di mana tidak sesuai dengan kesepakatan dari pelaku dan korban. Korban menginginkan ke suatu tempat di daerah Magelang, akan tetapi si pelaku malah mengajaknya ke rumahnya atau di tempat si pelaku ini tinggal seperti itu. Jadi ada terjadi sebuah itulah penipuan dan kebohongan dari pelaku, sehingga perempuan ini akhirnya mau tidak mau harus menuruti si pelaku. Terjadi di situ pelecehan seksual di mana pelaku terus memaksa korban yang tidak berdaya hingga beberapa kali, karena di situ korban juga tentunya tutup mulut atas hal-hal ini karena juga banyak sekali ya kemaluan ataupun mungkin beban moral ya, tanggungan yang mungkin akan dihadapi jika mungkin diketahui oleh keluarga seperti itu. Oleh karena itu setelahnya, baru setelah beberapa kali kasus itu, pelecehan itu, korban akhirnya berani speak up dengan berbicara kepada keluarga terdekatnya, keluarga kakak, kepada kakaknya, kepada orang tuanya, hingga akhirnya saat ini kasus sudah mulai ditindaklanjuti seperti itu. Banyak juga kasus-kasus lainnya yang dialami oleh teman rombel saya sendiri, bahkan seperti maraknya juga pelecehan di Anjem ataupun dengan iming-iming gratis antar jemput, tapi pada fakta dan realitanya itu malah buruk sekali. Itu karena tidak, yang saya lihat juga tidak ada hal-hal yang gratis, tidak ada makan siang, tidak ada makan malam gratis tentunya. Jadinya apalagi untuk orang yang kita tidak kenal, teman-teman. Jadi untuk wanita sendiri, terutama di bulan September, terutama dari banyaknya kasus maraknya penipuan, banyaknya pelecehan seksual di lingkungan kampus, besar harapannya sih teman-teman wanita bisa lebih menjaga lah gitu, marwahnya, bisa lebih menjaga pikirannya lah. Karena coba kita telisik lebih jauh, siapa sih orang di lingkungan kampus yang kita kenal gitu. Bahkan teman dan sahabat kita sendiri pun bisa menjadi sebuah ancaman buat kita, apalagi orang yang tidak dikenal dan memberikan iming-iming gratis tersebut untuk kita kalau tidak ada sebuah hal yang mereka incar, teman-teman, seperti itu. Jadi untuk menanggulangi kasus-kasus tersebut tentunya diperlukan sebuah pendidikan, yaitu di mana mahasiswi di sini bisa lebih memperdalam pemahaman mengenai isu-isu gender melalui seminar, mungkin diskusi, ataupun melalui mata kuliah perempuan dan politik ini yang terkait dengan kesetaraan gender tentunya seperti itu. Dengan meningkatkan kesadaran tentang konsep gender dan peran sosialnya, itu tentunya nanti bisa untuk mengurangi stereotip yang sering menjadi dasar diskriminasi pada perempuan. Terus juga mungkin perempuan di sini juga bisa untuk ikut bergabung dalam komunitas peduli gender. Jadi ketika malam mungkin perempuan-perempuan yang mungkin ingin keluar tapi tidak memiliki teman, mungkin bisa untuk berkumpul gitu dengan teman-teman satu komunitasnya. Di situ juga teman-teman dari perempuan juga bisa untuk menyuarakan ketidakadilan gender, memberikan dukungan bagi korban diskriminasi, terutama melakukan kampanye kekerasan seksual seperti itu. Selanjutnya juga peran media sosial yang amat cukup ampuh per hari ini untuk memviralkan pelaku. Jadi tentunya dengan sanksi moral yang dilakukan oleh media sosial, tentunya itu menjadi sebuah tanggung jawab kita bersama untuk bersama-sama untuk mengaktifasi lah media sosial ini sebaik mungkin, sehingga ketika terjadi hal-hal yang terjadi kepada perempuan, terjadi diskriminasi gender terhadap perempuan oleh wanita, oleh pria maksudnya, itu bisa segera terungkap dengan cepat seperti itu. Selanjutnya juga perlu dilakukan sebuah diskusi terbuka antara pria maupun wanita untuk menginisiasi bahwasannya masalah ini merupakan masalah kita bersama. Bagaimana bentuk kerja nyatanya, bagaimana bentuk penyelesaiannya, itu mungkin harus bisa diselesaikan secara bersama seperti itu. Entah itu dari prianya ataupun dari wanitanya. Mari sama-sama kita coba introspeksi diri, kita coba kurangi diskriminasi gender terutama dari pria ke wanita, sehingga kedepannya di lingkup mahasiswa UNES Semarang, khususnya divisi UNES dan semacamnya, itu bisa lebih kondusif, lebih aman, tentram, bahagia, dan sejahtera, sehingga kita bisa berkuliah, menuntut ilmu dengan keadaan aman, nyaman, dan sentosa seperti itu. Mungkin sekian ya terkait pembahasan video singkat saya pada hari ini terkait diskriminasi gender. Semoga bisa menjadi sebuah manfaat buat teman-teman, buat kita semua,
bisa jadi renungan kita bersama bahwasannya per hari ini kondisi negeri kita, kondisi kampus kita terutama terkait pelecehan seksual, terkait diskriminasi gender itu masih marak terjadi seperti itu. Besar harapannya semoga semuanya bisa terselesaikan dengan baik dan bisa menjadi sebuah acuan kita ke depannya untuk bertindak seperti itu. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan yang melawan.